Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali di mata kuliah pemrograman web 2. Oke, minggu lalu kita sudah tambahkan aset gambar ya untuk membuat slide seperti ini dan tampilan katalog yang ada di bawahnya. Nah, minggu ini kita akan coba buat loginnya. Gimana cara buat login? Pertama, teman-teman masuk ke phpMyAdmin dulu ya. Searchnya begini, localhost /phpMyAdmin, belakangnya slash lagi, kita enter. Nah, kalau sudah masuk, kita ke database-nya. Di sini saya nama database-nya perpustakaan. Ya, klik. Kemudian karena kita ingin menambahkan sebuah login ya, login form, jadi kita tambahkan satu user untuk bisa masuk dan mengelola web tersebut. Makanya di sini kita tambahkan tabel ya. Kalau ini kan anggota dari perpusnya ya, atau member yang meminjam buku. Kalau ini login kebutuhannya untuk mengelola websitenya. Maka di sini kita tambahkan satu tabel ya. Nah, namanya ini admin. Oke. Kemudian di admin ini ada apa aja? Pertama, teman-teman bisa kasih ID ya. Kemudian setelah itu tambahkan username dan password. Oke, seperti ini. Kemudian username kita kasih varchar, password juga varchar ya. Ini kasih yang maksimal aja 255. Oke. Di ID kita kasih primary key dan kita kasih tanda auto increment ya. Jadi dia otomatis menambah. Oke, kita save. Selesai. Sekarang kita tambahkan satu user ya, user adminnya. Nah, teman-teman ke sini aja, klik admin, tambah atau insert ya. Nah, kemudian di ID karena kita tadi pakai auto increment, kosongkan aja. Cukup isi username-nya, misalkan admin. Passwordnya juga misalkan admin ya. Tapi di sini passwordnya kita coba secure pakai MD5. Sebenarnya untuk secure password ini ada banyak ya. Ada hash gitu ya, atau SHA gitu. Teman-teman bisa cari tahu lebih dalam ya. Ini kita pakai yang biasa, pakai MD5 kayak gitu ya. Sehingga nanti passwordnya tidak bisa kebaca. Karena kalau teman lihat di sini kan, ini bacanya admin, kalau kita simpan, nah ini akan berubah. Teman-teman ke sini ya. Nah, berubah kan? Passwordnya jadi di enskripsi. Nah, ini adalah enskripsi MD5 gitu ya. Jadi nggak kebaca nih. Sebenarnya isinya adalah admin kayak gitu. Oke, baik. Kita sudah buat database-nya. Sekarang kita coba buat config-nya ya. Kita atur dulu config-nya. Maka teman-teman langsung aja ke text editornya, kemudian bisa ke config, lalu cari file yang namanya autoload ya. Oke, di autoload ini kita harus mengaktifkan modul database dan season. Nah, oke, untuk database kita sudah aktifkan ya, berarti kita aktifkannya season. Kenapa sih kita harus aktifkan season? Karena login itu butuh pertukaran data ya, jadi harus ada season yang kita ambil gitu. Jadi season ini atau modul season ini kita butuhkan, makanya kita harus load terlebih dahulu. Nah, teman-teman cari aja Ctrl F ya, kita cari season. Nah, di sini ya. Oke, season itu adanya di library ya. Jadi teman-teman ya di sini tinggal tambahin aja. Ini kan sudah ada database ya. Kita tinggal tambahkan untuk season. Oke, seperti ini. Kemudian kita cari URL ya, sudah aktif atau belum. Oke, sudah aktif ya, berarti cukup. Oke, kemudian kita save. Nah, oke. Autoload sudah.
Ini kita close. Kemudian teman-teman buka config PHP-nya. Nah, di sini cari enkripsinya. Oke. Nah, encryption key. Nah, ini kan tadi kita bilang ingin pakai session ya. Jadi kita coba buat enkripsinya. Di sini saya buat sebenarnya bebas ya isinya. Jadi di sini saya buat nama saya aja gitu ya. Teman-teman boleh ganti dengan nama kalian ya gitu. Jadi enkripsi key-nya itu adalah nama kalian. Seperti itu. Kalau sudah kita save. Nah, kemudian ini kita ubah lagi ya. Ubah apanya? Ubah rootnya ya. Minggu lalu kan kita ubah ke main ya. Kalau ke main itu kan artinya ke halaman yang ini, halaman utama gitu ya. Tapi saya mau ya supaya ketika load pertama kali akan muncul apa? Form login. Maka di sini kita ganti form login. Seperti ini. Oke. Sudah kita save. Selesai untuk mengatur konfigurasi. Sekarang kita coba buat controllernya. Nah, maka teman-teman pindah ke controller, buat file baru ya. Kita save, namanya login.php. Oke. Nah, sudah ya. Pastikan di sini ada ya di controllers. Nah, lalu kita buat kelasnya ya. Class class login extend CI controller. Oke. Kemudian kita buat construct-nya supaya karena kan nanti kita mau bikin model ya. Login model. Jadi kita butuh construct supaya bisa dipanggil dalam seluruh controller login yang kita punya atau kelas login yang kita miliki. Nah, maka di sini kita buat dulu construct-nya. Function construct. Kemudian ini parent-nya ya, kita buat parent construct-nya. Lalu di sini kita panggil modelnya. This load model. Oke. Ini kita kasih apa ya? Login model aja ya. Login nanti kita tambahkan model dengan nama login model. Nah, sekarang kita buat indeksnya. Teman-teman enter lagi buat function untuk indeks. Oke, kita buat title-nya dulu. Title. Nah, title-nya ini namanya apa ya? Login ya. Boleh login, boleh sign in ya. Perpustakaan login misalkan. Oke. Kemudian kita ambil header dan footernya. Maka teman-teman sini this load view. Nah, tampilkan apa headernya, maka ada di template header. Oke, baik. Karena ini kita punya title ya, jadi ini kita kasih datanya, data seperti ini. Oke, lanjut. This load view
tambahkan untuk footernya, maka di template footer. Oke, seperti ini. Lalu kita buat untuk kontennya ya. Nah, untuk kontennya ini adalah form loginnya. Oke, ini kita kasih view-nya. Nah, ini kita login aja deh ya. Oke, login. Nah, seperti ini. Sudah. Berarti sekarang kita coba buat view-nya ya, view login ini ya. Oke, ini kita save dulu. Nah, jadi kan ini ke template, ke header ya, kemudian ke login. Maka kalau misalkan kita running seperti ini, kita reload ya. Nah, jadi kosong kan ya, karena masih belum ada login model. Oke, berarti kita buat ininya dulu ya, login modelnya dulu, supaya kita mau lihat hasilnya gimana gitu ya. Oke, teman-teman ke sini ya. Kemudian bisa ke model, kemudian di sini kita tambah, klik new file ya. Kita save, kita kasih nama login model .php. Oke, save. Nah, jadi kemudian kita panggil ya. Kita buat kelasnya. Kelas login model extend CI controller. CI model ya, karena ini kita bikin model. Oke, kemudian kita buat fungsinya ya. Fungsi untuk cek login. Fungsi untuk cek login. Oke, seperti ini. Kemudian kita butuh apa ya? Butuh parameter tabel dan where aja ya. Tabel, karena kita ingin tahu nama tabelnya apa, terus kondisinya apa. Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kita perlu this kita lakukan query-nya ya, this db. Nah, ini langsung get where aja, get where. Nah, ini langsung aja seperti ini. Kita punya table tadi kita bilang, dan kita punya where. Oke, jangan lupa ini langsung di return aja ya. Nah, biar singkat seperti ini. Oke. Sudah selesai modelnya, sekarang kita save. Coba kita running. Nah, sini ya. Ada masalah lagi login PHP-nya nih. Nah, ini login PHP-nya dari mana? Dari sini nih. Nah, ini belum ada. Maka teman-teman ke view. Nah, di sini ya. Teman-teman bisa klik kanan new file. Nah, namanya kita save adalah login.php. Oke, seperti ini. Nah, ini view-nya. Ini akan kita buat sebuah apa ya? Form ya, form loginnya. Jadi di sini kita coba buat dulu div ya. Class container. Oke. Kemudian kita buat lagi, div class apa ya, kita kasih row aja. Oke, kita kasih row, kemudian kita buat satu lagi buat kolomnya, div class kolom md ya, pakai md aja, ini kita kasih 5. Oke, nah, ini ya.
Kita contoh dulu. Ini login form. Oke, sini kita refresh. Nah, jadi ya, ini login form. Nah, sekarang kita tinggal cari teman-teman ke Bootstrap ya. Get Bootstrap. Nah, kemudian cari sign in ya. Nah, ini ada contoh di sini, teman-teman bisa lihat example. Nah, ini ada contoh ya yang teman-teman bisa lihat. Ini untuk buat headers ya, ini heroes, ini fitur, sidebar, dan lain-lain ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatin aset yang ada nih. Gitu. Seperti yang kemarin kita coba pakai navbar ya. Kemudian kita juga coba pakai apa? Carousel ya. Terus lalu pakai apa lagi? Kita pakai footer gitu ya. Nah, sekarang kita coba sign in. Nah, sign in itu yang ini. Gitu ya. Kalau teman-teman klik, nah tampilannya seperti ini. Gitu. Sekarang kita coba ya gimana cara ambilnya. Nah, teman-teman back ke sini lagi ya. Kemudian di atas sini di bagian atas ada download ya. Jadi teman-teman download aja source code-nya. Nah, nanti kalau sudah download ya, teman-teman bisa ekstrak gitu. Kalau sudah diekstrak, nah nanti isinya seperti ini. Ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi teman-teman download kemudian diekstrak. Nah, nanti isinya seperti ini. Ada banyak sekali ya, contohnya teman-teman bisa lihat ya. Kemudian kita pilih sign in ya. Di sini sign in. Nah, ini ya. Nah, kita klik kanan lalu open with pakai text editor Sublime ya. Oke. Nah, ini dia tampilannya. Gitu ya, codingan dari tampilan yang tadi. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita copy aja nih. Nah, yang kita butuhkan formnya ya. Jadi kita copy formnya aja dari form sampai form sini. Kalau sudah, teman-teman, ini di close aja. Kemudian di sini ya, di paste ya. Kita paste, rapikan sedikit. Oke, seperti ini. Kita save. Nah, kita coba refresh. Nah, cakep kan? Oke, cakep ya. Sekarang tinggal kita rapihkan. Pertama, ini terlalu mepet. Kita tambahkan di sini margin top 3. Kita save, reload lagi. Nah, berhasil ya. Kemudian kita tambahkan apa nih namanya? Gambar. Kita masih punya aset gambar ya. Nah, kalau di teman-teman ke sini aset PNG. Nah, ini masih ada ya namanya icon PNG. Nah, jadi kita tambahkan di sini ya. Ini kita hapus aja source-nya, kita ganti dengan yang ada di aset kita. Jadi tulisnya gini, aset, kemudian subfoldernya img, kemudian nama filenya, namanya icon.png. Oke, ini kita hapus aja width-nya, karena kan gambar kita kotak ya. Jadi cukup height-nya aja. Ini kita kasih misalkan 80 lah. Oke, kita save, kita reload lagi. Oke, berhasil ya. Berhasil, kita coba geser ke tengah ya. Ini kan di samping nih. Kita coba geser ke tengah. Nah, geser ke tengah kita pakai teman-teman di row-nya pakai flex ya. Kalau di Bootstrap 5 itu ada yang namanya flex. Nah, makanya di sini bisa kita tambahkan justify content center. Kita save, kita reload. Oke, berhasil ke tengah. Tapi ininya belum ke tengah ya. Kita tambahkan align aja di sini. Align center. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, berhasil ya.
Sekarang kita harus ubah formnya nih. Nah, tadi kan kita sudah buat controllernya ya. Jadi formnya kita actionnya larikan ke controller ini. Caranya gimana ya? Teman-teman kasih action di sini ya. Kasih actionnya. Nah, actionnya itu ke login ya. Ini kita pakai base URL dulu. Nah, ini kasih login. Login. Nah, login itu kan baru untuk memanggil ya. Manggil view-nya ya. Jadi nanti kita ditambahkan ke sini untuk proses formnya ya. Jadi ini kita tambahkan aja seperti ini. Misalkan kita kasih yang namanya aksi login. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti kita buat fungsi satu lagi untuk aksi loginnya. Nah, kemudian kita tutup PHP-nya. Oke, kita tambahkan metodenya. Metodenya kita post ya, karena kan berbeda file gitu ya. Jadi kita kasih metodenya sama dengan post. Oke, cukup. Kita save. Lalu kita atur lagi nih. Ini bolehlah nah, teman-teman mau ganti silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ya, kita kan tadi di tabelnya bikin username dan password ya. Jadi ini kita ganti aja teks ya. Nah, di sini kita kasih username ya. Nah, jadi namanya bukan email tapi username. Jangan lupa ditambahkan ininya ya, name-nya ya. Nah, ini misalkan name-nya. Jadi kan nanti kita butuh data yang dilemparkan ya, atau di post, makanya kita butuh name. Nah, name-nya ini samakan aja username. Kayak gitu. Kemudian di sini ya, ini juga tambahkan juga name-nya sama dengan password. Tipenya password, oke. Nah, ini remember me-nya kita hapus aja. Kemudian ini juga hapus aja, kita nggak pakai button, kita coba atau gini aja dulu. Kita buat dulu input buat submitnya ya. Jadi buatnya gini. Input tab-nya itu submit ya. Kemudian ini nggak usah pakai name, pakai value-nya aja. Namanya value-nya kita kasih misalkan login. Oke, ini sorry kita hapus. Kemudian kita tambahkan kelasnya ya supaya sama gitu ya. Jadi teman-teman copy aja kelasnya yang ini. Oke. Nah, kita hapus seperti ini, kita save, kita refresh. Oke, jadi ya seperti itu. Jadi ada username dan password. Jadi kita tinggal login aja. Nah, kalau teman-teman misalkan isi ya, atau nggak usah diisi, kita klik login. Nah, ini akan lari ke aksi login. Makanya kita perlu nambahin lagi nih di controllernya dengan nama aksi login ya. Oke. Jadi balik lagi ke sini, kita buat fungsi namanya aksi login. Oke. Kemudian kita tangkap semua parameter yang dilemparkan tadi. Username, this input ya, karena kan dikirim dari post, jadi input post. Nah, ini kita kasih nama parameternya ya, atau variabel dilemparkan namanya username. Ini harus sama ya,
dengan yang ada di sini. Nah, ini ya. Maka berarti yang kedua adalah password. Ini kita copy aja. Oke, sorry. Ini sama dengan dulu. Nah, ini kita ganti password. Oke, ini juga. Nah, sudah kita tangkap, lalu kita apakan? Kita buat kondisinya, ya. Kita buat kondisinya where sama dengan array, ya. Oke, seperti ini. Lalu isinya adalah username dan password, ya. Username. Nah, ini kita isinya itu username. Lalu, sorry, ini koma ya. Lalu di sini kita tambahkan password. Nah, untuk password ini berbeda ya. Kalau username itu kan kita cukup nangkap dari sini ya. Jadi apa yang ada di variabel ini kita masukkan ke array. Tapi kalau password kita butuh satu fungsi namanya MD5 gitu ya. Karena kalau teman-teman nggak nambahin MD5 ya, dia passwordnya nggak akan dikenali. Kenapa? Karena kan kalau teman-teman lihat di sini ya, tadi kan kita admin ya, kita pakai MD5 jadi seperti ini. Nah, makanya setiap inputan password yang di form ini, maka harus tambahkan MD5 supaya nanti match dengan yang ada di database ini. Kayak gitu ya. Jadi fungsi MD5 itu seperti itu. Oke, sudah cukup 2 aja ya, username dan password untuk where-nya. Nah, lalu kita cek nih. Kita cek. Nah, ini baru kita panggil login-nya, login modelnya. Maka manggilnya seperti ini. This login model ya. Tadi namanya apa? Cek login ya. Cek login. Nah, ini kita perlu kirimkan tabelnya namanya admin ya. Nama tabel di database-nya admin. Kemudian kita kirimkan kondisinya. Maka ini kita kasih where seperti ini. Nah, karena tadi kita singkat ya, kita return, langsung aja kita numrow aja di sini. Oke. Nah, kita fetch ya. Misalkan if cek. Nah, misalkan variabel cek ini, nah ini lebih dari 0 ya, maka kita kasih ya, karena ini kan kita melakukan perintah ya, hitung row-nya gitu ya. Kalau misalkan ceknya itu row-nya 0 gitu ya, maka apa? Kalau misalkan lebih dari 0 gitu ya, maka keluarnya apa? Gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 0 berarti berhasil. Nah, ini kita perlu buat session-nya. Data session. Kita buat array-nya. Nah, yang kita simpan namanya ya, misalkan nama sini username, kita koma, lalu kita simpan statusnya ya, status. Nah, karena ini sudah berhasil, maka statusnya kita kasih misalkan login. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kasih seperti ini, kita
buat sessionnya ya, kita bentuk sessionnya. Maka this session set user data. Nah, user datanya itu pakai data session yang array tadi ya. Artinya data yang ada di sini kita set sebagai session gitu ya. Nah, ini jadi data. Nah, teman-teman kalau misalkan mau nambahin lagi sessionnya gitu ya, atau datanya bisa ditambahkan di sini. Gitu, misalkan mau nambahkan levelnya gitu boleh, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah punya sessionnya, maka kita redirect. Oke, kemana nih? Gitu ya. Misalkan redirectnya ke home ya. Jadi kita buat base URL seperti ini. Base URL. Oke. Kemudian ke home. Oke, seperti ini. Sudah. Nah, ini kita buat kalau misalkan gagal. Ya, kalau teman-teman gagal. Oke. Misalkan gagal, maka di sini kita tambahin else. Nah, di sini kita kasih misalkan peringatan ya. Echo username atau password salah. Oke. Kemudian kita kasih BR ya supaya turun ke bawah. Kita tambahkan lagi untuk linknya agar kembali bisa login gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai modal silahkan ya, di teman-teman bisa cari ya, di Bootstrap juga ada modal ya, ini seperti ini ya, modal gitu. Jadi timbul pop up di browsernya ya, tapi ini kita nggak pakai modal, jadi kita buat manual ya, apa link refnya. Nah, ini karena manual kita tambahkan ya, tambahkan base URL-nya. Base URL. Nah, ini kan tadi kita login-nya itu disetting sebagai base URL ya. Jadi base URL-nya kita kosongin aja, ini udah otomatis akan ke halaman login. Seperti itu. Oke. Kemudian kita tutup dulu, login kembali. Kita tutup A-nya. Oke. Berhasil. Udah berhasil, kita save. Kita coba ya. Ini kita hapus login. Wah, masih ada yang error. Line 28. Di sini ya. Error username. Oke. Di sini ini kita ganti username aja. Name. Kemudian ini ya. Ini salah ya. Ini kita panahnya kurang. Nah, ini kutip 2 aja kita ganti. Oke. Kita save dulu, kita coba lagi. Oke. Berhasil teman-teman. Kita coba klik login. Nah, ini salah ya, karena kosong. Kita back. Nah, misalkan kita isi adminnya aja, kita login tuh, salah lagi. Kita back. Misalkan kita isi admin, ini kita isi asal ya.
gitu ya. Kita klik login. Nah, gagal lagi. Oke, tapi kalau kita sesuaikan admin maka berhasil ya. Teman-teman akan masuk ke halaman home sesuai dengan sini. Kalau berhasil maka masuk ke home. Nah, sekarang kita buat logoutnya. Nah, teman-teman kalau mau buat logout, buat dulu fungsinya ya. Teman-teman ke sini, kemudian nih tambahkan satu fungsi lagi, namanya logout. Nah, ini kita destroy sessionnya ya. This session. Nah, ini kita kasih session destroy. Oke, kalau sudah destroy, kita kembalikan ke loginnya ya. Redirect ke BCRL login. Oke, seperti ini ya. Kita save. Nah, di sini kan belum ada tombol loginnya nih. Belum ada tombol logoutnya ya. Maka kita perlu tambahkan. Jadi kita tambahkan di mana? Ayo. Di headernya ya, di sini ya. Di pojok kanan ya. Kita coba tambahkan untuk logoutnya. Nah, maka teman-teman balik ke sini di template ya, kemudian header. Nah, kita tambahkan di sini. Sini aja. Oke. Ini kan seperti ini ya. Nah, oke. Ini kita buat navbar untuk logoutnya, maka bisa seperti ini. Misalkan div plus navbar custom menu ya. Custom menu. Oke, kemudian kita tambahkan UL-nya ya. UL-nya kita kasih kelas navbar. Oke, ini ya. Ini ya. Navbar nav ya. Lalu kalau UL-nya sudah, ini kita tutup. Lalu kita buat LI-nya. Kita buat listnya. Nah, ini kita kasih logout aja ya. Jadi teman-teman mungkin pakai ref aja deh. Ya, buat bisa link ke logout. Nah, ini kita tujuannya untuk logout ya. Nah, di sini oke. Karena teman-teman mau logout, berarti kita harus ke controllernya dulu nih. Controllernya tadi login ya namanya. Kemudian untuk fungsinya ya logout ya. Nah, maka kita tambahin di sini logout. Oke. Nah, ini teks yang ditampilkan. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kita save, coba kita refresh. Nah, keluar ya. Kita logout. Oke. Apa nih? Login PHP online 39.
Kita lihat di sini. Ini ya. Oke, coba kita buat ini aja. Oke, kita save. Coba kita coba lagi. Oke, kita logout. Nah, berhasil ya. Wah, ininya jadi ngaco nih. Sorry, ini kayaknya dari sini ya. Dari header ini ya. Oh, di sini sorry. Saya belum tambahkan tutup A-nya ya. Oke, kita save. Kita refresh lagi. Nah, jadi ya. Kita coba logout. Nah, balik ya ke login. Gitu ya. Kita login, nah suruh balik lagi. Artinya sessionnya sudah destroy ya. Nah, sekarang biar nggak bingung nih. Kita ubahlah. Sekarang ini kan tampil semua. Gitu ya. Nah, kita ubah gimana caranya supaya kalau misalkan posisinya tidak login, maka ini semua hilang. Tapi ke posisi login, ya ini ada. Kayak gitu. Maka di sini kita perlu tambahkan if-nya. Nah, maka teman-teman bisa buat kayak gini nih. Misalkan kita tambahkan di sini dulu ya. Nah, tambahkan if-nya. PHP, kemudian tutup dulu, lalu tulis seperti ini, if misalkan ya, ini kita copy aja nih yang di sini nih. Oke, ini namanya apa? Status ya. Jadi kita baca dari statusnya aja, user datanya itu status. Jadi kita coba di sini kita tulisnya this session, kemudian user data, nah di sini status ya. Oke, jadi kita jaganya dari status. Nah, kalau misalkan statusnya tidak login nih, tidak sama dengan login. Nah, maka apa? Maka seperti ini ya. Ini tanda kurung kurawalnya kita buang. Kita taruh di sini. Nah, di sini kita tambahkan pakai else ya. PHP, sorry. PHP. Kemudian ini tutup dulu ya, tutup yang atas ini ya. Tutup yang atas. Kemudian kita kasih else. Di sini kita tambahin else. Terus kita buka lagi. Oke, seperti ini. Lalu ini kita copy aja dulu ya. Nanti baru kita baca ulang. Copy, kita paste. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup dulu. Nah, kita tutup supaya tidak lupa. Oke. Nah, sekarang kita baru baca nih. Misalkan, if sessionnya status tidak sama dengan login, maka ini belum login. Kalau belum login, ya, saya mau nggak ada home-nya, nggak ada membernya. Oke. Ini kita hapus, ya. Kemudian
ini kita ganti login ya, seperti ini. Berarti ini kita hapus. Oke. Terus ini ya, ini base URL-nya kita ganti ya, karena kan tadi kita sudah ganti tuh base URL ke login, sedangkan ini adalah ke main, maka ini kita ganti main, kayak gitu. Oke. Nah terus, nah kalau ini login sudah berhasil, else. Nah ini yang kalau login ya, kalau login ini tadi ke main ya, main, kemudian ini ada, dan ini logout. Oke, selesai, kita save. Teman-teman refresh lagi, nah hilang kan? Karena belum login. Gitu. Tapi kalau ke sini bisa. Nah, ke main. Gitu ya. Kalau mau ke form login lagi nih. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba login. Nah, ini kita asal aja deh. Nah, masih salah. Kita login kembali. Kita tulis yang benar. Login. Nah, berhasil ya. Ini juga berubah jadi logout. Member ya, ke home, ke sini gitu ya. Nah, kan seperti itu. Ini ada seasonnya. Kalau kita logout, hilang. Oke, berhasil ya. Sekarang gimana kalau saya langsung tuliskan di sini home, kayak gitu ya, kita enter. Nah ini masih bisa masuk, artinya masih salah. Nah berarti kita di controller home-nya kita harus tambahkan nih. Nah kira-kira tambahkan apa? Tambahkan sessionnya ya. Tadi kan kita sudah buat session, tapi kita belum nambahkan di home. Ya jadi nanti baik di home ataupun di yang lain ya, kita perlu tambahkan nih. Berarti ada berapa nih? Home, member ya. Oke. Yang harus login home dan member, maka teman-teman buka controller home. Nah, di sini ya kita tambahkan. Nah, yang di sini nih sesuai dengan header yang tadi. Ini kita copy aja. Oke. Kita paste di sini ya. Ini kita tutup. Nah, kalau misalkan dia nggak login nih, nah maka kita langsung redirect aja ya, kita tendang aja. Nah, kita langsung tendang aja ke mana? Ke login ya, kita suruh mereka login dulu. Yes. Ya, oke. Ini kasih login. Oke, sini kita save. Nah, kita coba terlebih dahulu ya. Ini kita logout misalkan. Nah, ada logout kan ya? Dia hilang ya. Kita coba ke home. Nah, ditolak kan ya? Harus login dulu. Nah, kalau ke member, nah masih bisa nih. Padahal posisinya masih belum login ya. Nah, maka ini kita copy. Kita ke member. Nah, seperti ini. Kita paste. Oke. Kita save. Nah, maka kalau misalkan kita refresh, nah kan suruh login. Jadi seperti itu ya cara buat login di code injector. Oke. Jadi ada perlu beberapa tambahan ya. Pertama database-nya dulu ya, tabelnya, kemudian config-nya kita atur, lalu buat controller untuk login, view untuk login, dan model untuk login. Tentunya dengan merapikan header-nya juga. Oke, cukup sekian untuk pertemuan minggu ini ya. Saya rasa untuk materi kita ya, pembuatan website sudah selesai semua ya. Sudah ada loginnya, sudah bisa input formnya, bisa tampilin gambar, tampilin data, dan itu saya rasa sudah cukup buat teman-teman. Nanti selanjutnya teman-teman bisa explore sendiri ya, kalau mau ubah warnanya gitu ya, atau mau ubah modelnya, itu bisa
Cari aja dokumentasi atau sampel yang ada di sini, gitu ya. Atau bisa melalui Google ya. Di Google itu banyak template ya. Misalkan mau cari login, Bootstrap, template. Nah ini banyak sekali ya contoh-contoh loginnya ya. Karena kan kita kan pakai loginnya yang seperti ini. Gitu. Sebenarnya loginnya tuh ada banyak ya. Ini ada gambarnya gitu ya. Nah, macam-macam. Coba teman-teman explore sendiri ya. Jangan takut salah. Kalau misalkan ketemu error bisa tanyakan ke grup WA seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.